tidak menggunakan energi listrik dan tidak lagi menggunakan satelit-satelit untuk menyebarkan apa yang dikatakan manusia saat ini menggunakan jaringan internet. Itu nanti akan benar-benar akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudaraku semuanya, penonton pemerhati setia channel dari Padepokan Putraku dimanapun berada. Kali ini saya hadir kembali untuk mengisi konten mediumisasi ya. Saya sendiri dan juga ditemani oleh sang mediator dari Bapak Sumiran yang dengan keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, alhamdulillah. Dan untuk saya sapa untuk pemerhati pemirsa setia channel Padepokan Putraku dimanapun berada, khususnya di daerah di tanah kita tercinta yaitu Indonesia, dan juga di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan, di Singapura, dan di banyak lagi di pulau-pulau lain, khususnya umat-umat muslim yang sedang merantau ataupun bekerja di luar negeri. Saya doakan semuanya yang dari dalam maupun dari luar negeri dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dibukakan pintu-pintu rezeki kita semuanya, dimudahkan dalam segala urusan apa saja, dan yang sakit semoga sakit-sakitnya diangkat dan diberikan kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan yang masih mempunyai hutang-hutang riba, khususnya hutang-hutang yang sangat menghimpit kehidupan, semoga segera terselesaikan dari masalah perekonomian, hutang-hutang riba yang diberikan kemampuan dan diberikan peluang untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan semoga hidupnya lebih berkah, lebih barokah, dan selalu dalam lingkup menjadi umat yang beriman dan umat yang mempunyai keteguhan hati untuk berpegang teguh dengan keimanannya. Amin. Dalam konten kali ini saya di sini berdua akan menguak dalam segi gaibnya tentang berita yang akan terjadi. Beritanya sudah keluar, tapi berita ini memberitahukan bahwa akan terjadi bahwasanya 7 hari 7 malam di dunia atau di Indonesia saja, Pak? Kayaknya seluruh dunia. Seluruh dunia ya, seluruh dunia akan ditimpa atau mengalami hal putus internet sama pemadaman listrik, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ya tentunya. Jadi semua sinyal itu akan hilang, mungkin satelit-satelit juga akan mati ya mungkinnya. Jadi, kalau tidak ada listrik, otomatis teknologi tidak akan bisa digunakan, intinya seperti itu. Dan dalam lingkup kehidupan kita ini berapa persen pun membutuhkan suatu teknologi, tentunya dalam segi pekerjaan, dalam segi apa saja, dan dalam segi kehidupan di rumah ini membutuhkan listrik juga. Dan kalau itu ada pemadaman atau dimatikan dalam selama 7 hari ya, nanti apa yang akan terjadi, dan itu akan saya nanti akan saya hadirkan salah satu makhluk gaib yang paling tahu tentang hal itu, dan itu akan terjadi. Itu apakah itu fakta ataupun hanya hoax ataupun hanya berita,
hanya berita apa hoax, jadi tidak benar atau hanya untuk menggemparkan hanya penduduk masyarakat di dunia ini atau bagaimana, itu akan saya kuat nantinya akan saya tanyakan dalam segi mediumisasi. Dan untuk sebelum saya mulai mediumisasi kali ini, mohon simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kegagalan paham ya dalam hal ini, agar kita tidak menghakimi dalam suatu pendapat. Makanya disimak sampai selesai agar tidak mengetahui dalam segi hal konten itu, dalam segi mediumisasi itu maksud dan tujuannya apa dan mengarah kemana, biar tidak terjadi gagal paham. Dan untuk ini yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, dan yang untuk mendukung channel ini ya mohon di like dan di komen videonya nanti agar kita bisa lebih semangat kembali untuk mengisi konten-konten berikutnya dalam dunia gaib, dalam dunia misteri, dalam dunia menguak suatu rahasia-rahasia yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Ya mungkin bisa kita mulai untuk mediumisasi kali ini. Iya. Ya, seperti biasa sebelum saya tarikkan salah satu gaib itu, sebelum saya masuk lagi dalam mediator akan saya bersihkan tubuh mediator ini dari segala penyusup, karena di dunia jin itu banyak tipuan, agar kita tidak terjerumuskan atau tidak tertipu. Saya minta kontak untuk mediator dari penyusup jin, setan, siluman, fasik, maya di dalam semuanya bisa saya keluarkan sekarang juga. Sikan semuanya dan bentengi kami berdua dari gangguan gaib jin, setan, siluman, fasik yang bermaksud buruk, yang dari luar tidak bisa masuk, tidak bisa menembus, terbentengi berlapis-lapis. Dan hanya saya tarik, yang saya masukkan, yang hanya bisa masuk ke dalam tubuh mediator, yang bisa menguasai kunci hati dan pikiran, bisa dibaca oleh mereka. Baik, akan saya mulai. Saya minta salah satu makhluk gaib yang paling mengetahui tentang akan terjadi 7 hari 7 malam, tidak ada teknologi. Saya minta salah satu makhluk gaib yang paling tahu tentang hal itu, tentang kebenarannya, bisa hadir dengan hadirkan. Silakan masuk. Protek aktif. Pastikan yang saya tarik, yang saya masuk, yang bisa hadir. Selain yang keluarkan, jika iblis langsung tendang keluar dari jasadnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mohon izin membersihkan dan membentengi area ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Cahya Nirwana, seluruh energi negatif yang berada
Ya, mohon maaf sebelumnya saya menghadirkan Anda ke sini dan saya simak tadi Anda telah menyebut salah satu beliau ya, menyebut atas nama beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Apakah Anda mengetahui tentang hal itu ataupun ada hubungan apa dengan beliau Anda ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya sebut saja Mbah Wiro. Saya berasal dari salah satu gunung yang ada di tanah Jawa ini. Lebih khususnya saya berada di puncak gunung wilayah selatan timur. Beliau adalah raja diraja dari alam kami. Beliau adalah calon pemimpin tunggal seluruh alam ini. Beliau adalah Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dan saya merupakan salah satu dari jamaahnya beliau yang dari golongan jin muslim. Baik, ya. Kalau begitu berarti sama. Maksudnya sama itu sama pendapat dengan saya. Jadi saya sudah juga mengetahui tentang hal itu. Oke, baik. Dan saya menghadirkan Anda ke sini itu untuk menanyakan suatu hal. Dan saya menghadirkan tadi atas izin beliau tadi untuk menarik salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang terjadinya mungkin fenomena yang akan terjadi. Di berita masih kabar, jadi tidak tahu kebenarannya itu tentang terjadinya untuk pemutusan teknologi maupun listrik di semesta, di alam dunia ini, seluruh dunia. Apakah Anda ini mengetahui tentang hal itu? Alhamdulillah, saya sedikit banyak mengetahui akan terjadinya peristiwa itu, dan saya yang diutus ke sini untuk menyampaikan apa sebenarnya yang akan terjadi di alam dunia ini. Ya, berita itu kebenarannya itu seperti apa? Benar akan terjadi ataupun hanya suatu berita kebohongan? Banyak sekali penyusup tolong diperkuat lagi benteng-bentengnya. Baik, banyak sekali yang mau menyusup, yang mau mengadu domba. Soalnya ini berhubungan dengan pemimpin akhir zaman. Alhamdulillah. Memang benar
orang-orang para praktisi supranatural memang benar akan terjadi. Bukan hanya 7 hari 7 malam, tapi nanti akan benar-benar terjadi selamanya. Bukan selamanya, dalam waktu lama akan kembali ke zaman dahulu, ke zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menggunakan energi listrik dan tidak lagi menggunakan satelit-satelit untuk menyebarkan apa yang dikatakan manusia saat ini menggunakan jaringan internet. Itu nanti akan benar-benar akan terjadi, akan kembali ke zaman masa lampau, zamannya baginda Rasulullah. Dan itu atas tujuan apa itu terjadinya hal itu? Dibalik itu semua ada rahasia apa? Ada maksud apa? Manusia kembali punya akhlak yang berbudi pekerti luhur, yang punya sopan santun, yang punya tepo seliro kepada sesama. Soalnya sekarang gara-gara perkembangan teknologi zaman sekarang, akhlak manusia banyak sekali yang bejat. Sebenarnya bukan karena adanya teknologi itu, tapi dengan adanya teknologi itu banyak sekali yang disusupi oleh bangsa iblis. Akhirnya 99% umat manusia yang ada di alam dunia ini sudah tersesatkan gara-gara adanya teknologi itu. Makanya Sang Pencipta murka akan dihancurkan kembali seluruh teknologi yang ada di alam ini, akan dimusnahkan semua seperti yang pernah dialami oleh negara Atlantis dahulu. Oh, negara Atlantis pernah mengalami hal seperti itu tadi. Betul sekali. Lebih canggih dari teknologi manusia zaman sekarang. Dulu komunikasinya seperti kilat. Orang mau pindah tempat, jaraknya beribu-ribu mil, dia hanya ditempuh dalam waktu beberapa menit saja. Saking kilatnya, pesawatnya seperti kilat. Itu kabarnya itu bukan hanya dari listrik dan teknologi saja, katanya dari bahan-bahan yang lain, dari bahan bakar ataupun dari intinya dari kendaraan, dari batu alam, sumber energinya pada masa kerajaan Atlantik sekarang masih disimpan, belum saatnya dikeluarkan. Nanti kalau listrik
di seluruh dunia ini sudah tidak bisa digunakan. Ya. Maka utusannya beliau akan muncul menggunakan batu alam tersebut. Itulah akan dimulainya awal peradaban baru menuju puncak kejayaan, menuju Islam zaman keemasan. Pasukannya beliau itu seperti apa? Yang sudah hatinya ditempa oleh pendidikan khusus, membersihkan dari segala hawa nafsu tentang duniawi saja, hanya fokus beribadah, menyembah murni hanya untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Maksudnya ciri-cirinya seperti itu. Betul sekali. Berarti ciri-cirinya utusan ataupun murid-murid dari beliau, semua apa yang dilakukan di dunia ini hanya diniati untuk ibadah karena Allah Ta'ala, bukan karena duniawi saja. Banyak sekali orang-orang saat ini beribadah hanya untuk urusan duniawi saja, hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Tidak ada yang paham akan yang paling penting adalah mencari ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti itu golongan manusia atau golongan jin, pasukannya yang akan menjalankan tugasnya itu. Golongan jin bertugas di alamnya jin. Ya. Ada juga golongan manusia, tugasnya ya di alam manusia. Berarti ini ya, berarti mempunyai tugas masing-masing sesuai kedudukannya orang itu ya. Betul sekali. Ya, baik. Dan kali ini akan saya tanyai juga tentang apakah dalam tempo waktu setahun ini atau setelah setahun ini itu hal yang terjadi itu dalam 7 hari 7 malam yang saya maksud tadi itu akan terjadi itu dalam waktu singkat atau dalam waktu yang masih lama. Selama manusia banyak yang mau bertobat, maka akan diundur kejadian bencana yang sangat dahsyat itu. Tapi kalau akhlak manusia sudah banyak yang rusak, akan secepatnya terjadi. Semua tergantung pada manusianya itu sendiri. Nanti kalau sudah puncaknya pembersihan total seluruh alam dunia ini, maka semuanya akan musnah. Teknologi yang dimiliki manusia sekarang, yang diunggul-unggulkan manusia sekarang, akan musnah selamanya, termasuk listrik. Dan itu untuk suatu peristiwa itu dilakukan oleh manusia
ataupun terkena bencana dari alam ini. Semuanya akan terjadi oleh alam, juga terjadi oleh ulah manusia yang ditusuki. Dajjal juga akan melakukannya bersama-sama. Antara alam dan manusia akan melakukan penghancuran total. Dan nanti kalau terjadi peristiwa seperti itu, apakah akan ada pertolongan dari dari bencana itu, maupun pertolongan maksudnya dalam segi hal-hal yang lain, pertolongan dari tipuan dari anak buah Dajjal, dari iblis maupun dari pasukan-pasukannya itu. Semua orang akan kebingungan. Biasanya setiap hari memakai teknologi, memakai sumber listrik, ya, akan kaget, tidak percaya. Banyak sekali yang akan mengalami gangguan jiwa. Banyak sekali akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang sudah disiapkan beliau, yang tidak akan mengalami kebingungan. Hanya orang-orang yang punya iman bersih, putih, tidak akan kebingungan, karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Sang Pencipta. Hidup mati hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hanya orang-orang yang memikirkan dunia saja nanti yang akan kebingungan. Huru-hara akan terjadi di mana-mana. Seluruh manusia yang ada di dunia ini nanti yang selamat kurang lebih tinggal setengah kurangnya saja. Semuanya akan disapu bersih oleh alam dan oleh manusia-manusia yang serakah karena kelakuannya sendiri. Ya, semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal macam yang seperti itu ya, tentang perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman, tergolong menjadi orang-orang yang soleh, yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran ya. Betul sekali. Sebenarnya kalau orang-orang mau berpikir jernih, kenapa banyak sekali orang-orang spiritual, orang-orang anak indigo, orang-orang pintar akan mengetahui akan terjadinya pemadaman listrik, pemadaman energi, pemadaman teknologi internet itu. Ya. Kalau orang-orang mau berpikir
itu adalah sebenarnya untuk agar manusia menyiapkan lebih awal, agar manusia bisa mempersiapkan lebih dini bakal nanti akan ada pemusnahan seluruh teknologi yang ada di dunia ini. Kalau orang-orang mau berpikir yang lebih cerdas. Iya. Jadi untuk kami akan mempersiapkannya agar hanya tidak sebagai pengingat. Iya. Betul sekali. Kejadian itu cepat atau lambat itu tergantung manusianya sendiri. Mau bertobat ataupun berbuat angkara murka di dunia ini, semuanya tergantung manusianya sendiri. Ya. Kembali pada diri masing-masing. Betul sekali. Ya, saya menyadari itu semuanya ya, tentang akan terjadi hal peristiwa itu pasti akan banyak orang yang bingung dalam segi pekerjaannya, baik sebagian menggunakan teknologi, sebagian listrik. Jika hilang itu tadi, maka tidak akan bisa bergerak dalam segi kehidupannya. Nah, dalam artian tidak bergerak itu dalam segi ekonomi. Jadi banyak orang yang bingung, banyak orang yang ini. Bukan hanya bingung, akan banyak orang-orang menjadi gila. Karena yang dipikirkan selama ini hanya hidup yang enak di dunia ini. Ya, baik. Dan semoga menjadi pengingat atau menjadi suatu nasihat untuk kita, untuk diri saya, agar bisa menyiapkan diri untuk hal-hal itu tadi yang akan terjadi. Ya, mungkin terima kasih, maksudnya mungkin sudah cukup. Saya berterima kasih pada panjenengan. Ya, mungkin ada yang ditambahkan lagi dari panjenengan, monggo. Saya mau berpesan sedikit saja kepada orang-orang yang masih hidup di alam ini. Coba renungkan sebentar saja ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Apakah yang kita perbuat selama ini sudah sesuai, sudah seperti apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah? Apa sudah melaksanakan semua apa yang diajarkan oleh beliau? Mari kita renungkan ke dalam hati masing-masing. Apakah sibuk untuk urusan duniawi saja, ataukah untuk kehidupan berikutnya? Semuanya sudah sangat jelas, tanda-tandanya. Bencana alam di mana-mana, bertubi-tubi tiada henti, silih berganti tempatnya.
pasti tidak sanggup menyaksikan jeritan tangisan yang dialami manusia. Cepat-cepatlah bertobat, cepat-cepatlah kembali ke dalam ajaran yang murni yang dibawa oleh baginda Rasulullah melalui penerus-penerusnya sekarang yang sanad silsilahnya murni 100% tersambung ke baginda Rasulullah, tidak terputus sama sekali. Kalau mau mengetahui bagaimana orang-orang yang sanad silsilahnya tidak terputus, lihat saja kehidupannya sehari-hari. Apakah sudah mirip apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah waktu dahulu? Sudah itu saja yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah dipanggil ke sini. Saya mohon undur diri. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan sembilan dan tidak selesai kembali dengan sembilan. Boleh kembali dengan saya boleh kata. Baik pemirsa, pemerhati setia Padepokan Putra Agung itu tadi hasil dari mediumisasi tentang peristiwa yang akan terjadi 7 hari 7 malam akan hilang semua teknologi, hilang semua listrik, sinyal apa saja yang tadi yang saya bahas dari awal itu tadi banyak sekali maksud tujuannya tentang hal itu. Jadi kesimpulannya agar manusia itu ingat, agar manusia itu kembali ke dalam dirinya, agar manusia itu sadar, jadi tidak terbawa arus, agar tidak terbawa arus oleh media sosial atau media dunia maya ya. Karena di dalam dunia maya itu dalam segi teknologi, melalui teknologi itu banyak yang terbawa arus dan banyak yang tertipu di dalamnya itu. Jadi banyak sekali rusak akhlak budi pekertinya, rusak tentang pemikirannya. Jadi banyak hal-hal negatif juga ya, yang mempengaruhi otak dan hati manusia itu sendiri. Karena dalam segi teknologi media sosial itu kalau kita tidak bisa membentengi ataupun mengontrol hati dan pikiran kita, maka kita akan terjerumus dalam hal-hal negatif. Jadi ya, semoga kita semuanya ya dimanapun berada selalu dalam lindungan, jadi dilindungi dari hal keburukan, dilindungi dari hal-hal negatif. Dan semoga kita selalu terdorong ataupun kita selalu terseret ke arah-arah yang positif ya. Dan itu tadi sudah disampaikan bahwasanya rusaknya alam, rusaknya dunia, rusaknya kehidupan itu sumber awal itu dari
manusia ya. Jadi yang mempengaruhi akhlak budi pekerti itu tadi, yang rusaknya itu dari semuanya, dan dari bencana-bencana itu awal timbulnya dari manusia, karena bumi ini penduduk yang sangat berpengaruh dan juga yang tergolong dari segala hal hukum aturan Allah, hukum aturan agama, itu semuanya ada di lingkup manusia. Jadi makhluk yang lain tidak ada hukumnya. Dalam segi hewan, segi tumbuhan itu semuanya tidak ada hukum. Hidup dengan secara bebas, hidup dengan yang ada aturan itu, yang antara melanggar hukum atau berjalan di realnya hukum itu manusia itu ya. Jadi hukum negara, hukum kehidupan, hukumnya Allah itu semuanya ada. Tergantung bagaimana kita untuk memposisikan diri kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, kita berusaha menjadi orang yang benar, dan selalu dalam jalur rel yang sebenarnya, agar kita tidak terjerumus atau kita tidak tergelincir dalam hal-hal negatif ataupun hal-hal yang membuat kehidupan kita susah. Jadi seperti itu sebenarnya. Ya mungkin sebelum saya akhiri ada yang perlu ditambahkan. Ya, saya sedikit menambahkan, Padepokan Putra Agung juga menerima pengobatan medis maupun non medis, yang mau konsultasi juga bisa, yang daerah Ngawi bisa langsung merapat ke majelis, yang luar pulau bisa online juga bisa. Aja. Ya, ya, iya, saya mengucapkan terima kasih untuk sarannya dari Pak Mediator. Yaitu tadi pengobatan ya, siap, insya Allah siap dalam membantu dalam segi apa saja, dalam masalah apa saja, entah itu dari sakit, dari medis dan non medis, Pembersihan rumah, pembersihan tuyul, pembersihan tempat usaha, pemagaran rumah, tempat usaha, ataupun apa saja, dan untuk pembersihan, untuk penjualan tanah, untuk apa ya, intinya yang berpengaruh dengan hal kegaiban, insya Allah siap membantu dalam masalah apa saja, masalah problematika hidup. Banyak sekali, bisa konsultasi ke salah satu nomor yang saya cantumkan di video ataupun yang ada di deskripsi, bisa japri salah satunya ya. Untuk itu tadi insya Allah kita di sini siap membantu dari segi problematika hidup dari siapa saja ya. Dan mungkin sekian dari kami, dan saya ingatkan konten kali ini boleh percaya juga boleh tidak, biasanya agar kita tidak melakukan suatu gagal paham atau melakukan suatu perdebatan. Kalau ini tidak sesuai dengan pendapat dan jangan anggap saja ini sebagai konten hiburan edukasi. Nah, ini hanya sebagai konten edukasi. Jadi ya, semoga video kali ini, konten kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, bisa menyeret kita untuk lebih menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, yang menjadi manusia yang baik. Jadi intinya seperti itu. Ya mungkin cukup, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata, kesalahan dalam suatu penyajian, dalam satu sikap, ataupun kata-kata yang kami menyinggung hati panjenengan, saya mohon, kami berdua mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.